Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya dengan NIM 2411201006. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi metabolisme fermentasi mikrobia. Pada gambar berikut, ini merupakan jalur metabolisme fermentasi mikrobia berbasis glukosa. Dengan regulasi metabolisme fermentasi adalah cara untuk mikrobia mengatur jalur-jalur fermentasi ketika mengubah glukosa menjadi energi dan berbagai produk metabolit. Regulasi ini berlangsung melalui pengaturan enzim, jalur metabolik, redoks, ketersediaan substrat, dan kondisi lingkungan. Terdapat dua jalur dalam fermentasi mikrobia, yakni ada IMP dan ED. IMP merupakan jalur utama pemecahan glukosa pada sebagian besar mikroba, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jalur IMP terdiri dari beberapa tahap, masing-masing dikatalisis oleh enzim tertentu. Jalur tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat, dilanjutkan dengan pemecahan fruktosa difosfat menjadi dua molekul gliserildehida fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya yaitu ada ED, jalur alternatif penguraian glukosa. Jadi ED ini terbentuk dari suatu unit yaitu 2 keto 3 deksi dan fosfoglukonat, dan komponen ini akan dipecah oleh aldolase menjadi gliserildehyde 3P dan pirufat. Pada keadaan ini, gliserildehyde akan diubah menjadi pirufat sehingga pada jalur ED akan dihasilkan 2 mol pirufat dan 1 mol ATP. 2 mol pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi 2 mol etanol dan 2 mol CO2. Selanjutnya, apabila di tengah proses metabolisme fermentasi, substrat yang digunakan berganti, bagaimana sistem metabolisme fermentasi akan berjalan? Jadi, di dalam substrat yang berganti ada 3 regulasi, yaitu regulasi genetik, regulasi katabolik, dan regulasi enzimatik. Pada regulasi genetik ini untuk mengatur apakah gen penghasil enzim untuk suatu substrat dinyalakan atau dimatikan. Ketika substrat baru muncul, sel akan mengaktifkan gen yang diperlukan untuk memetabolisme substrat tersebut melalui proses induksi. Sebaliknya, jika substrat lama tidak tersedia, gen untuk enzim sebelumnya akan direspirasi sehingga fermentasi bergeser. Dengan cara ini, mikroba memastikan hanya enzim yang dibutuhkan yang diproduksi agar metabolisme tetap efisien. Regulasi katabolik. Regulasi katabolik yaitu membuat mikrobia memprioritaskan substrat yang paling mudah menghasilkan energi, terutama glukosa. Sel akan menekan penggunaan substrat lain sampai glukosa habis, sehingga jalur fermentasi tetap fokus pada sumber energi terbaik. Ketika glukosa tidak tersedia lagi, mikroba mengalami jeda singkat, deoxy shift, sebelum mengaktifkan jalur metabolisme baru. Mekanisme ini menjaga agar sel memaksimalkan efisiensi energi selama fermentasi berlangsung. Selanjutnya ada regulasi enzimatik. Regulasi enzimatik ini bekerja dengan mengubah aktivitas enzim sesuai dengan kondisi internal sel seperti rasio NADH dan ATP. Ketika substrat berganti, aliran metabolit akan diarahkan ke jalur yang paling mampu menjaga keseimbangan energi dan redoks. Aktivator atau inhibitor allosentrik dapat meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim tertentu untuk menyesuaikan kebutuhan sel. Dengan regulasi ini, fermentasi dapat tetap berjalan stabil meskipun kondisi substrat berubah. Selanjutnya ada area diagram. Jadi di sini ada area 1, yaitu pembentukan energi IMP
atau ED pathway. Ini sudah dijelaskan di slide yang awal tadi, yaitu dengan glukosa dikonversi menjadi gliserirdehida dan fosfatonolpinrufat sebelum akhirnya menjadi pirufat sebagai pusat percabangan metabolik. Jalur ini sangat penting karena menyediakan energi dan reduktan yang dibutuhkan untuk proses fermentasi. Dan selanjutnya ada area 2. Area 2 ini membentuk produk gliserol, propanadiol, propanediol, dan laktat. Area ini menunjukkan jalur metabolik turunan glukosa yang menghasilkan gliserol dan senyawa propanadol melalui percabangan dari gliserirdehida dan metilglukosal bifas. Selanjutnya ada area 3. Area 3 ini memproduksi 2,3 butanediol dan asetion dan etanol. Ini mengubah pirufat menjadi asetion 2,5 butanediol dan etanol melalui reaksi reduktif. Kemudian ada area 4. Area 4 ini memproduksi asetat, formiat, butirat, butanol, dan aseton. Proses fermentasi AB yang digunakan dalam industri pelarut dan biofuel butanol dari jalur ini dianggap sebagai biofuel generasi lanjutan karena lebih stabil dan memiliki energi lebih tinggi dibandingkan etanol. Produk ini lebih tinggi seperti sungsisat dan asetat juga memiliki nilai industri pada bioplastik dan bahan kimia platform. Selanjutnya ada area 5. Area 5 ini memproduksi propanol, propionat, propanediol, dan L-laktat. Propionat banyak digunakan dalam industri makanan sebagai pengawet roti dan penghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, propionat juga penting dalam produksi keju Swiss karena menghasilkan aroma dan struktur mata keju. Senyawanya seperti propanol dan propanediols berperan dalam industri kimia sebagai pelarut dan bahan baku resin. Selanjutnya di area ke-6. Area ke-6 ini adalah produk sangsitat dan propionat melalui siklus dikarboksilat. Aliran ini memetabolisme pirufat menuju siklus dikarboksilat, variasi TCA reduktif yang menghasilkan sungskilat dan propionat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.